Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nana Abdillah, NIM 230102600131, kelas KPID, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keteladanan dari sikap Nabi Musa alaihissalam. Tugas dari mata kuliah UTS, mata kuliah metodologi dakwah. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang dalam kisahnya kita ketahui bahwa beliau berdakwah menyampaikan perintah Tuhan sambil melawan raja yang zalim, yaitu Raja Fir'aun yang sudah terkenal akan kekejamannya, bahkan mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan. Namun Nabi Musa alaihissalam tetap berjuang melawan kezaliman tersebut apapun yang terjadi. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita umat Islam meneladani sifat-sifat dari Nabi Musa alaihissalam tersebut sebagai panduan kita untuk menjalani kehidupan di dunia, agar kita senantiasa melakukan kebaikan dan percaya dengan kuasa Tuhan, karena jika kita percaya oleh kuasanya, segala hal pasti akan mungkin terjadi asal kita yakin dan percaya untuk itu. Sebagai panduan dalam menjalani kehidupan tersebut, kita juga harus mengetahui apa saja suri tauladan yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut. Dan pada pembahasan kali ini, kami telah merangkum keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Untuk sobat maskot, pelajari dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Riwayat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi ke-14 dari 25 Nabi yang harus kita ketahui sebagai umat muslim. Nabi Musa alaihissalam dikirim untuk memerangi kekejaman Fir'aun, Raja Mesir yang sangat kejam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam termasuk salah satu utusan ulul azmi yang mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keajaiban diberikan dalam bentuk tongkat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat kepadanya, salah satu kitab ulul azmi dari Bani Israel. Saat itu Mesir berada di bawah kekejaman dan kesombongan Fir'aun. Raja Fir'aun tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Musa alaihissalam adalah nabi terbesar Bani Israel. Syariah dan kitab Tauratnya adalah referensi untuk semua orang Israel dan para nabi yang mereka ajar. Pengikutnya juga termasuk terbesar setelah umat Nabi Muhammad SAW. Ia lahir ketika Fir'aun salah sadis menindas kaum Bani Israel. Anak laki-laki mereka yang baru lahir dibunuh dan perempuan ditindas, menjadikan mereka pelayan laki-laki dan objek penghinaan. Ketika ia lahir, ibunya sangat khawatir anaknya akan jatuh ke tangan Fir'aun, karena bukan tidak mungkin, mengingat penguasa keji ini mengirim banyak mata-mata ke seluruh negeri untuk menyelidiki terutama kegiatan wanita dari anak-anak kaum Bani Israel, wanita hamil dan jenis kelamin bayi mereka yang baru lahir. Dan jika seorang anak laki-laki ditemukan, dia akan membunuhnya. Secara kebetulan, Tuhan menempatkan ke rumah keluarganya di dataran yang menghadap ke sungai Nil. Tuhan kemudian mengilhami ibunya untuk menyusui anak itu, lalu membasuh dirinya di laut dan mengikat dirinya dengan tali agar arus yang kuat tidak membawanya pergi. Namun sebagai cinta Allah kepadanya, ibunya, Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan kepadanya,
Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam, tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam adalah laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian nyata. Nabi Musa alaihissalam mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, Fir'aun tidak menghiraukan bahkan memeranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 103, "Summa ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin." Artinya, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari materi yang saya sampaikan dimaklumi saja karena ini merupakan tugas pertama UTS Metodologi Dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.